Oke, kita mulai dengan kita lanjut lagi ya dengan filter dalam image processing. Jadi ini FFT dari gambar foto terlihat bahwa banyak data yang ditunjukkan dengan warna terang di frekuensi rendah. Nah, sedangkan di daerah frekuensi tinggi itu hanya terdapat sedikit data. Nah, di sini prinsip filter dalam image itu terlihat garis di mana nanti dia tergantung apa filternya. Misalnya kita pakai LPF low pass filter, maka yang akan diambil datanya itu adalah frekuensi yang rendah gitu. Jadi gambar yang selalu pada frekuensi rendah itu karena setiap titik pada gambarnya mempunyai kemiripan warna dengan titik tetangganya, makanya frekuensinya rendah. Nah, kalau frekuensinya tinggi itu banyak titik yang nilai grayscale-nya atau yang berbeda jauh dengan titik tetangganya, jadi ada ketimpangan yang jauh gitu. Itu ya bedanya frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Nah, nanti tinggal kalau LPF berarti nanti frekuensi rendahnya yang diambil, tingginya yang dibuang. Kebalikannya HPF, high pass filter, berarti rendahnya yang malah dibuang, yang tinggi yang benar-benar yang mencolok warnanya itu malah yang diambil. Nah, nanti kalau yang bandpass itu tengah-tengahnya, jadi yang enggak terlalu rendah itu diambil, yang terlalu tinggi diambil. Berarti yang tinggi banget sama rendah banget dibuang, karena bandpass dia itu kan bentuk mode sinyalnya itu seperti trapesium. Nah, ini ya tadi penjelasannya. Mengambil data pada frekuensi rendah, membuang frekuensi tinggi. HPF itu jadi kayak deteksi tepi. Kenapa saya bilang kayak deteksi tepi? Jadi kayak dia benar-benar ngambil yang frekuensi yang tinggi, berarti kan dia yang mencolok, yang benar-benar warnanya kontras banget. Nah, berarti kalau warna kontras banget itu kan kita kayak benar-benar menggarisi warna yang benar-benar mencolok banget kayak yang ini tadi nih. Warnanya kelihatan. Jadi kayak garisin, makanya disebut deteksi tepi. Nah, ini untuk mempertahankan titik yang dekat dengan titik tetangganya. Nah, ini maka itu jadi nanti kalau bandpass itu juga bisa disebut sharpness, jadi dia ditajamkan aja. Oke, sekarang prinsip filternya kita pakai teori konvolusi. Nah, ini adalah kernelnya. Nanti ada ilustrasi kernel itu seperti apa sih kok dalam image gitu. Nah, kalau konvolusi berarti ada apa perkalian ya, ini ya konvolusinya ya. Nah, ini fxy, yxh. Jadi fxy ini merupakan citra asalnya. Nah, dikalikan berarti dikonvolusikan sama yxh. Yxh ini nanti itu adalah y ini loh. Yxh ya. Boleh dibalik-balik kan karena kan perkalian. Nah, ini merupakan filternya. Jadi ini citra asal dikalikan sama filternya. Nah, entah dia itu filter low pass, high pass. Nanti akhirnya jadi karena dikonvolusikan, jadi nanti dia jadi YUV, VUV ini sinyal uniform. Nah, ini ya konvolusi dimana X, Y adalah posisi filter dan TX dan TY adalah titik yang difilter. Jadi ini itu posisi yang difilter atau asal, citra asalnya. Nah, ini titik yang difilter. Nah, ini tadi kernelnya ya.
H, X, Y. Kita lanjutin still recording ya, karena kalau pakai Bandicam itu sometimes dia nggak tahu ya dari menit ke 9 atau apa, dia tuh suddenly stop gitu. Jadi kalau nggak sering-sering dicek itu terkadang itu saya nggak notice ternyata it stopped anyway gitu, sedangkan saya masih terus jelasin gitu. Nah, ini ilustrasi bagaimana proses konvolusi pada citra. Jadi ini kernelnya, kasarannya itu kayak ini tuh si filternya itu tadi. Nah, sama pada pengolahan citra. Yang kemarin itu pakai Grayscale tuh. Nah, ini kan dari origin dari ujung sini ya. Ini sama. Jadi ini dari origin dia akan jalan ke kiri ya, sini, kemudian ke sini, and then it back to origin lagi gitu. Ini algoritma konvolusi. Jika pakai ini, kalau pakai MATLAB. Oke. Kita contoh konvolusi, jadi nanti kernel itu tiap filter nanti ada beda-beda, jadi nggak selalu 1 jadi nanti dia ada semacam nilainya, kode uniknya tiap kernel untuk tiap filter. Nah, ini kalau yang ini positif semua, itu dia LPF. X ini ada citra asalnya. Nah, karena ukuran H itu 3x3, maka itu ini agar simetri terhadap 0, maka batas perhitungannya adalah -1, 0, dan 1. Jadi makanya yang pas ini adalah menggunakan LPF. Kita pakai rumusan konvolusi yang ada di sini nih. Kita pindah ke sini. Nah, kemudian kita kalikan. Kayak perkalian matriks pada umumnya nih ya kan. Ini hasilnya hanya Y ini berarti ini titik atau koordinat atau piksel ya kan, X, Y yang di filter seperti itu dengan filter LPF. Ini contoh konvolusinya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?